Shalom, selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saya dan saudara bisa ada sebagaimana kita ada saat ini semuanya karena kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita, amin. Kembali lagi kita berkumpul, bertemu di bulan September, tidak terasa sudah memasuki bulan-bulan yang berber ya saudara. Kalau di Manado itu biasanya kita cuma mengenal ada 9 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember. Dimana kita kalau misalnya udah selesai nih bulan Agustus berarti kita memasuki bulan kelahirannya Tuhan Yesus. Kalau di Manado saya yakin dan percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita walaupun di tengah masalah polusi. Ya kita tinggalkan semua masalah yang ada, kita mau fokus untuk memuji membesarkan nama Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menikmati kemurahan Tuhan, kita mau menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Mari yang bersuka cita kita berikan salam kiri kanan, berikan senyum yang paling manis. Katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Haleluya. Sebab Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, we thank you Lord for your goodness. From the moment that I wake up until I lay my head, amen. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Saya jemput saudara sekalian untuk berdiri. Your voice. Saya jemput saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Even help me through the fire in darkest night. You are closest like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God, amen. Hallelujah. All my life you have been faithful. All my life, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am made, the goodness of God. Lagi katakan all my life. Hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am made, I will sing. Oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of your praise. I will sing of your goodness. I will sing, Jesus, 'cause it keeps running after me. Hallelujah, your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after. Everybody sing your goodness. Your goodness is running after. It's running after me.
is running after, it's running after me. For my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness, amen. Your goodness is running after, it's running after. Say it again, your goodness is running after, it's running after me. Say your goodness is running after, it's running after me. For my life laid down, I surrender now. I give you everything. Say your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, you have been faithful, Lord. All my life you have been so with every breath that I am able, I will sing of the goodness of all my life you have been faithful. Yes, you are. All my life, yes, you are. You are so good. Every breath that I am made, I'm gonna sing. Oh, I will sing. I'm gonna sing. I'm gonna sing. I'm gonna sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, Yesus, Kau baik Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, your goodness, God. Kami senang Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu mengikuti kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat. Haleluya. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang layak terima hormat kemuliaan kami Tuhan. Haleluya.
sing of the goodness of God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, Yesus Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh teramat baik Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Semuanya hanya karena berkat anugerah-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Bapa. Terima kasih Engkau begitu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Saat ini Tuhan kami sudah terkumpul di Ka'bah-Mu Tuhan. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami Bapa. Biarlah setiap puji-pujian kami, setiap ibadah kami ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bagi jemaat yang masih dalam perjalanan, Engkau percepatkan langkah mereka Tuhan. Mereka dapat tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami dapat memuji membesarkan nama Tuhan. Engkau tuntun setiap ibadah kami Tuhan. Segala kuasa gelap yang tidak senang akan peribadatan kami bersatu hati tolak hancur patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Allah kita yang baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Allah kita yang ajaib, Allah kita yang perkasa, Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah memanggil kami dan memilih kami sebagai umat-Mu. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia Dengar dia panggil nama saya. dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Angkat pujian ini dari awal. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, Hey, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namaku. ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, ku jawab ya, Ku jawab ya Tuhan. ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Giranglah, Ku berbahagia Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. oh, giranglah, oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya.
Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah. Ya Yesus sayang, haleluya Tuhan. Terima kasih untuk cintamu Yesus. Semuanya teriakan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang kita semua. ya Yesus sayang, Dia sayang pada. I love you Jesus. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang pada. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang, I love you God. ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang pada. Dia sayang padaku. Dia sayang padaku, Dia sayang padaku. Haleluya, masih semangat memuji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita masih mau bertepuk tangan bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya sama-sama katakan. Pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Indahnya mentari, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, Kau yang termegah. hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu
di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Terima kasih Yesus. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Ini pujian bagi nama jemaat Tuhan, dipersilakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan. Yesus. Sungguh besar karya-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menghormati setiap apa yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah
Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu Kau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan pagi hari ini Bapa. Rohnya penyembahan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau baik Tuhan. Thank you Terima kasih Tuhan. Kau baik. Yesus Tuhan. Yesus, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
untuk melakukan mujizat-Mu. Karena Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang Berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Amin Tuhan Yesus. Sebab kuasa salib-Mu yang sanggup Tuhan menyelamatkan kami. Kuasa salib-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Kuasa salib-Mu yang sanggup melepaskan kami. Memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami. Maut tidak berkuasa lagi atas kami Tuhan. Sebab kuasa salib-Mu yang telah Engkau kerjakan 2000 tahun yang lalu di dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang mati menggantikan kami. Supaya kami tidak binasa Tuhan. Supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Inilah karya yang terbesar Tuhan di dalam hidup kami. Dan takkan pernah ada lagi karya seperti ini Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Ku ingat Engkau Tuhan. Ku ingat kuasa salib-Mu. Ku ingat darah-Mu yang tercurah Tuhan. Dan itu mengubah hidupku. Mengubah hidup kami semua Tuhan. Semua kami yang percaya. Semua kami yang menaruh iman pengharapan di dalam Tuhan. Kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada dan menjamah setiap hati kami Tuhan. Untuk itu datang dan berfirman saat ini Tuhan Yesus. Datang dan berbicara dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Singkapkan segala yang terselubung Tuhan. Supaya kami dapat mengenal Allah kami yang hidup. Supaya kami dapat mengenal siapa Tuhan kami. Apa dan bagaimana Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami. Singkapkan semuanya Tuhan. Roh Kudus menuntun kami. Roh Kudus membawa kami kepada pengertian yang benar. Oh, glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Berbicara Tuhan, Engkau tahu apa yang kami perlu. Engkau tahu Tuhan kebutuhan kami. Berbicara melalui firman-Mu. Ubahkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dan Engkau yang memberkati hamba firman-Mu. Engkau yang memakai bibir mulutnya. Supaya dia boleh menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Dan melalui firman kebenaran yang dia sampaikan. Kami boleh diubahkan. Firman itu mengubah hidup kami Tuhan Yesus. Oh, hanya firman-Mu. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya firman-Mu yang sanggup mengubah hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah. Roh Kudus urapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beri tempat yang terbaik di hati kami untuk taburan firman itu. Supaya firman itu dapat bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan buah yang kami hasilkan tetap. Telinga seorang murid untuk mendengar Tuhan Yesus. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami semua dilawat Tuhan. Tak ada satupun Tuhan yang tidak Engkau jamah saat ini. Tak ada satupun yang terluput dari kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Bahkan sebelum kami mendengar firman-Mu, kami akan menaruh kurban persembahan kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika kami boleh dapat ambil bagian untuk membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui tempat ini Tuhan. Untuk itu taruhlah hati yang senantiasa mengucap syukur. Dengan ketulusan Tuhan kami memberi. Dengan berkat dan sukacita kami bawa korban persembahan kami. Dan Tuhan akan memberkati kami berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Tuhan Allah kami yang luar biasa. Tuhan Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan meletakkan korban persembahan kita. Saya undang bagi yang bertugas membawakan persembahan. Selamat memberi, Tuhan berkati. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Buat Tuhan, silakan ambil tempat para pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Lukas Fatsal 19.
Saudara siap bawa pulang berkat hari ini? Kita selalu belajar dari firman. Firman dari Kejadian sampai kitab Wahyu tetap memiliki kekuatan potensi yang sama, saudara. Haleluya. Karena hari ini kita mau belajar cerita sederhana, cerita yang saudara sudah tahu semua, tapi kita mau lihat ada kebenaran apa yang terkandung di sini dan kaitannya dengan hari ini, minggu pertama di bulan September kita akan perjamuan kudus. Lukas 19 ayat 1 saya baca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil. Kenapa? Karena orang banyak dan sebab badannya pendek. Maka berlarilah Zakheus mendahului orang banyak yang jadi penghalang, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Kata dia pertama, orang apakah Yesus itu? Melihat Yesus itu orang apakah dia? Yesus menumpang kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham terakhir. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang pertama sekali. Salah, dia seorang pertama sekali. Kepala pemungut cukai. Dia bukan cuman pemungut. Salah, dia seorang pertama sekali. Kepala pemungut cukai. Dia bukan cuman pemungut cukai. Salah, dia seorang pertama sekali. Kepala pemungut cukai. Dia bukan cuman pemungut cukai. Salah, dia seorang pertama sekali. Kepala pemungut cukai. Dia bukan cuman pemungut cukai. Salah, dia seorang pertama sekali. Kepala pemungut cukai. Dia bukan cuman pemungut cukai. Salah, dia seorang pertama sekali. Kepala pemungut cukai. Dia bukan cuman pemungut cukai. Salah, dia seorang pertama sekali. Kepala pemungut cukai. Dia bukan cuman pemungut cukai. Salah, dia seorang pertama sekali. Kepala pemungut cukai. Dia bukan cuman pemungut cukai. Salah, dia seorang pertama sekali. Kepala pemungut cukai. Dia bukan cuman pemungut cukai. Salah, dia seorang pertama sekali. Kepala pemungut cukai. Dia bukan cuman pemungut cukai. Salah, dia seorang pertama sekali. Kepala pemungut cukai. Dia bukan cuman pemungut cukai. Salah, dia seorang pertama sekali. Kepala pemungut cukai. Dia bukan cuman pemungut cukai sekali. Kepala pemungut cukai. Dia bukan cuman pemungut cukai. Saya ulangin. Dia kepala yang mengepalai para pemungut. Lalu apa yang kita dapat tadi kemudian? Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Zakheus itu punya arti pendek. Oke, Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Zakheus itu punya arti nama yang bagus. Punya arti nama yang indah. Zakheus itu artinya tulus. Yang bagus. Punya arti nama yang indah. Zakheus itu artinya tulus. Zakheus itu artinya bersih. Zakheus itu artinya suci. Harusnya kalau dia dagang, dia itu tulus. Hatinya tulus. Aduh. Sebenarnya saya nggak bisa ikut campur dalam pemberian nama anak saya, saudara. Tapi kalau saya sodorkan Zakheus, paling ditolak mentah-mentah, saudara. Karena menurut Bapak Ibu, rahasia perempuan atau laki-laki masih rahasia bagi mereka, saudara. Tapi jarang orang kasih nama Zakheus. Ada nama Zakheus di sini. Kita lihat sekarang, Zakheus dalam nama dan pribadinya, nama dan karakternya itu complang, berbanding terbalik. Yuk, jadi Zakheus itu adalah
orang berdosa dalam pandangan orang Yahudi karena dia adalah kepala pemungut cukai. Yang kita serap dari makna yang terselubung di sini, dia juga suka menipu orang. Karena siapa yang telah kuperas, kuambil, kutipu, kuganti. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat karakter Sakeus tidak pernah menjadi karakter yang dapat diandalkan. Haleluya. Dia orang yang serakah, yang rakus. Dari tampilan Sakeus ini kita bisa dapat gambaran sifat-sifat Sakeus itu seperti apa. Pertama yang saya temukan dari cerita ini, Sakeus itu karakternya cinta uang. Betul? Dari suka memerasnya, Sakeus itu orang kasar. Orang gak berperi kemanusiaan. Gak peduli orang miskin, gak peduli orang kaya. Dia melakukan tugasnya lebih besar dari yang ditugaskan kepada dia. Yang harus dipungut. Saudara, coba bayangkan dia kepala. Dia harus menuntut lebih dari bawahannya sebagai pemungut cukai biasa. Pemungut cukai harus memeras orang bawah, saudara. Dia mau ingin mendapat keuntungan yang lebih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi istilah berdosa untuk orang Yahudi terhadap Sakeus benar-benar memang seperti itu. Yang menjadi dasar keberdosaan Sakeus juga adalah Bapak Ibu dengar. Karena dia bekerja kepada company. Kalau dulu di Indonesia. Dia bekerja kepada orang Romawi yang menjajah orang Israel. Bahkan dia bekerja untuk musuh dan memeras bangsanya sendiri. Apa dasar orang Yahudi berpikir dia berdosa? Gini, orang Romawi dianggap orang penyembah berhala. Orang Israel belajar dari pembuangan di Babel, saudara. Mereka tuh dibuang 70 tahun, nggak dipulang-pulangin. Karena mereka belajar menyentuh berhala pada waktu itu. Tuhan hukum. Makanya mereka berkomitmen untuk tidak menyentuh penyembahan berhala dan tidak mau bergaul. Ketika Sakeus ada di sana, di kelompok orang-orang penyembah berhala menurut orang Yahudi, maka dia dianggap pengkhianat. Pengkhianat iman dia, saudara. Jadi kompleks benar kehidupan Sakeus dalam hal keberdosaannya. Tapi kita lihat tadi. Ketika dia terima Tuhan Yesus di rumahnya, Bapak Ibu Saudara, dia mengalami perubahan. Amin. Kalau Awan Datu cerita ini, dia bilang gini, Sakeus itu orang memang kasar terhadap orang lain. Tapi dia peka dengan kehadiran Tuhan. Karena gini menurut dia, Sakeus gak perlu dengar Yesus khotbah. Dia hanya menerima Yesus menumpang di rumahnya. Dia langsung tergerak hati untuk bisa berubah hidupnya. Haleluya. Kita lihat perubahan Sakeus. Ayatnya yang ke-8 atau ayat ke-7, saudara. Ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini perubahan. Setengah dari milikku yang kuberikan orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada aturan orang Yahudi, kalau engkau memeras, menipu orang, engkau harus kembalikan sejumlah yang kau peras dan engkau harus menambahkan 20% daripada yang kau peras. Sakeus apa yang dia buat? Dia mengganti yang dia peras berapa? 4 kali lipat. Berarti berapa persen yang dia ganti? 400%. Dia memberi jauh dari aturan. Betul nggak? Dia memberi jauh dari aturan orang Yahudi. Pertanyaan awal dulu. Siapa yang mengubah hati Sakeus tiba-tiba punya hati begitu? Sekonyong-konyong ada perubahan hidup. Yang hanya sekali lawatan, belum juga dengar panjang lebar Tuhan ngomong, langsung berubah. Mungkin ini aplikasinya buat kita dulu nih saudara. Engkau berapa lama jadi orang Kristen? Dan berapa kali engkau dapat sentuhan? Berapa kali engkau pikir Tuhan melawat saudara? Tapi seberapa peka engkau mengalami perubahan dalam hidup saudara? Sakeus yang bejat, Sakeus yang laknat itu saudara. Dia hanya sekali dapat lawatan Tuhan. Dia mengalami perubahan yang drastis yang tidak semua orang bisa lakukan.
Ingat, Sakeus orang berdosa. Ada seorang kaya yang lain, ada seorang muda yang kaya, dan dia terkenal orang baik, orang benar, orang yang penurut. Kata Yesus, ada orang kaya datang sama dia dan tanya, "Guru, bagaimana aku dapat beroleh hidup yang kekal?" Ini saya mau cerita sebagai pembanding dengan Sakeus, sama-sama kaya, sama-sama orang Yahudi. Sakeus orang berdosa karena dia bekerja sama pengkhianat. Ini orang yang melayani, orang yang ikutin Taurat. Lalu Tuhan dia bilang, "Guru, bagaimana aku bisa peroleh hidup kekal? Aku berpuasa 2 kali. Aku sudah begini, begitu. Aku sudah lakukan semua yang Taurat bilang." "Oh, cuma satu, pulang dan jualah hartamu." Dan dia tidak berani. Apakah menjual harta itu harus dipaksakan Tuhan? Itu hak dia karena itu kekayaan dia. Dan itu harus diperintah dan dengar. Maaf, itu perintah yang didengar langsung dengan telinganya. Tapi Sakeus nggak disuruh menjual harta. Tapi Sakeus mengambil keputusan untuk apa? Membayar kembali, mengembalikan dan menggantinya 40 kali lipat. Keputusan itu datang dari hatinya. Dia sangat berbeda dengan orang kaya itu. Dia sang orang bertetapi kepekaannya. Saudara, iring Tuhan itu yang dibutuhkan Tuhan adalah kepekaan. Haleluya. Kalau ada orang yang baru 1 bulan hidup penurutannya hebat dalam Tuhan. Ada yang 10 tahun hidup enggak hebat penurutannya. Apa yang bedanya? Dia enggak banyak peka dengan yang Tuhan mau. Ini kekristenan. Saudara, saya bilang tadi saya mau bicara tentang lawatan. Biar Tuhan lawat engkau 10.000 kali. Kalau engkau enggak peka, engkau cuma begitu terus dalam hidup saudara. Sakeus dia peka. Bahkan Alkitab bilang Sakeus memberikan setengah dari miliknya. Wow. Kalau dia punya 1 miliar, berapa yang dia harus kasih? 500 juta dia kasih. Ingat, dia orang kaya. Kalau dia punya 1 M, dia bisa kasih 500 juta. Dan gak sebarang orang bisa punya hati seperti Sakeus. Saudara, garis bawahi ini bukan persoalan uang. Ini persoalan kepekaan. Halo, soalnya dari minggu lalu uang terus ya saudara ya. Ini bukan persoalan uang. Tapi Sakeus berpikir, apa yang harus kubuat supaya aku menebus kesalahan-kesalahanku yang kemarin? Saudara, ketika dapat lawatan, engkau berpikir, apa yang harus kubuat supaya aku bisa menebus kelemahan-kelemahanku, kekurangan-kekuranganku yang lain. Sakeus berpikir karena dia kaya, dia memberikan setengah dari miliknya. Coba kalau Sakeus punya istri. Bagaimana reaksi istri? Kehilangan 500 juta dari simpanannya. Enggak sembarang orang. Tapi Sakeus bisa berubah. Itu yang saya mau bilang. Dari zero to hero. Dia sampai menjadi seorang pahlawan iman. Sekejap mata. Seorang Sakeus yang gak dipandang banyak orang. Pertanyaan kita sekarang ini. Pertanyaan kita. Kenapa Sakeus bisa berubah? Itu kan yang terpenting. Haleluya. Kenapa Sakeus bisa berubah drastis seperti itu? Mari kita baca ayat yang terakhir. Haleluya. Ayat 10. Ayat terakhir. Perhatikan ayat ini. Kalau rumus belajar Alkitab itu ilmu homiletik itu kalau ada pertanyaan Alkitab harus Alkitab yang jawab. Siapa Alkitab mana yang jawab? Kalau ayat di atas ada pertanyaan, yang ngejawab harus ayat tetangganya. Gitu rumusnya. Ya, saudara mau belajar ya. Nanti kapan buka kelas. Nah, kalau di ayat perikop ini nggak ada yang jawab ini harus pasal sebelahnya atau cerita sebelahnya. Kalau nggak ada kitab sebelahnya, gitu. Nah, pertanyaan yang kita munculkan dalam Sakeus adalah kenapa Sakeus bisa berubah? Dan menurut saya jawabannya ada di ayat tetangganya. Ayat 10. Perhatikan. Boleh ayat 9 dulu, ayat 9 nggak masalah. Ayat 9.
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Tahan. Saya tanya saudara, apakah setelah Sakeus berbuat baik itu, dia menjadi anak Abraham? Iya. Sakeus itu sebelumnya sudah anak Abraham. Haleluya. Ulang. Jadi Sakeus ini adalah memang anak Abraham. Cuma dia anak Abraham yang kepala angin. Anak Abraham yang kepala batu. Anak Abraham yang gak punya hati. Kalau anak Abraham saya ganti orang Kristen, dia itu orang Kristen memang. Bukan orang dunia dia. Orang Kristen tapi gak punya hati. Halo? Makanya Tuhan tegaskan kembali. Dia ini anak Abraham, makanya dia patut terjadi keselamatan. Berarti tanpa peristiwa ini, Sakeus itu nggak pernah sampai kepada keselamatan, sekalipun dia anak Abraham. Makanya Tuhan Yesus bilang, oleh sikap reaksi Sakeus, dia diselamatkan. Karena dia pun anak Abraham. Bagaimana itu ayat 10, perhatikan ayat 10. Sebab anak manusia datang, siapa yang datang? Anak manusia datang, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perhatikan, anak manusia itu harus datang, harus cari dan selamatkan. Makanya Sakeus selamat. Karena telah memenuhi unsur ini. Anak manusia datang, anak manusia cari, lalu selamatkan. Kalau saya jadi Sakeus, saya pikir itu adalah kebetulan. Ini masuknya. Saya pikir, saya cuma ingin tahu kok ada Yesus yang hebat, terkenal. Saya mau lihat, tapi saya badannya pendek. Saya mau manjat pohon. Saudara, menurut saya, Yesus itu punya tujuan datang ke Yeriko. Haleluya. Dan tujuan Yeriko apa? Apa saudara? Tujuan di Yeriko karena dia tahu ada seorang yang perlu dilawat di sana. Seorang Sakeus namanya. Amin. Jadi dia datang ke sana. Itu nggak terjadi secara spontanitas, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Itu terjadi karena apa? Karena rencana Tuhan terhadap Sakeus. Saya mau beritahu saudara yang duduk di gereja hari ini, engkau tidak pernah kebetulan menjadi anak Tuhan. Kita semua yang di sini telah mendapat lawatan secara khusus. Engkau bukan tiba-tiba jadi orang Kristen, percaya. Engkau bukan tiba-tiba jadi orang Kristen. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Sebelum orang dilahirkan dalam roh, dia nggak punya roh menangkap sinyal roh Tuhan. Kalau bukan roh itu sendiri mengalah buat hidup kita, mencari kita. Dan kita jadi anak Tuhan. Haleluya. Orang dalam keberdosaan nggak bisa menalar hati Tuhan, nggak bisa. Sakeus aja sudah orang Ibrani sendiri. Dia masih mengeraskan hidup untuk hidup bertentangan dengan Taurat, bertentangan dengan firman. Itu sebabnya saya beritahu sama saudara, kalau kita hari ini duduk di gereja ini menjadi orang percaya, itu karena kita telah mendapat lawatan Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya. Ini sama ceritanya dengan seorang perempuan Samaria. Tahu ceritanya? Nggak usah kita baca. Saya sudah siapkan ayatnya, Yohanes pasal 4. Nggak usah kita baca. Alkitab bilang, Yesus datang ke sana, ke Samaria, ke negeri yang bermusuhan dengan orang Israel. Dia anggap orang kafir itu orang Samaria. Lalu Tuhan Yesus mampir di sumur Yakub. Jam berapa? Jam berapa? Jam 12. Jam 12 itu bahasa orang Ciledug. Jam 12 itu bahasa orang Ciledug apa? Siang bolong.
Bahasa Tania, mana Tania tadi? Kalau bahasa orang Manado apa Tania? Tengah hari tua. Jadi Yesus itu di sumur Yakub tengah hari tua. Siang bolong, panas terik. Di mana? Di sumur Yakub. Sumur yang dulu waktu Yakub hidup, Yakub gali. Tanah itu kemudian dikasih sama anaknya Yusuf. Yusuf itu tanahnya Yusuf. Di sana ada wanita. Dan menurut wanita ini pasti dia pikir kebetulan doang dia kok di sumur itu. Tapi ketika Tuhan datang jalan di Samaria. Karena dia punya tujuan buat seorang wanita yang perlu dilawat dan diselamatkan. Anda tahu kenapa siang bolong? Orang kalau timba air waktu itu harus pagi. Kasih minum, persiapan unta-untanya. Supaya kalau siang mereka nggak kehausan. Atau sore hari supaya nggak kepanasan. Kenapa wanita itu datang siang-siang? Sepi. Nggak banyak orang. Biar bobroknya nggak banyak yang tahu. Dia bersembunyi. Tapi Tuhan melawat dia. Tuhan mulai begini. Berikanlah aku air. Kamu kan orang dengan saya berseberang-seberangan. Gak boleh. Kalau kamu beri air, engkau akan kuberi air kehidupan sama kamu. Pendek cerita. Segala sesuatu yang wanita ini jalan hidup. Dia tahu. Engkau punya berapa suami? Bahkan sekarang pun bukan suamimu. Dia tahu. Dia sudah pernah sama Koko, sudah pernah sama Abang, udah pernah sama, sekarang pun bukan. Saya tanya, wanita ini berubah? Wanita ini berubah? Wanita ini berubah? Orang yang pertama menjadi penginjil di Samaria adalah wanita Durzila ini, saudara. Saya mau beritahu gini saja siang ini untuk kita ikutin perjamuan kudus. Engkau rasakan gak lawatan Tuhan atas hidup saudara? Tapi respon kita kurang. Saudara udah tergerak baptis. Karena saya ingat waktu sharing sama Pak Yanto. Katanya kita waktu ibadah Padang ya, kita main pukul-pukulan bantal. Yang Pak Yanto ingat saya di final melawan Eka. Jadi saudara sudah bayangin kan siapa yang menang? Saya ngelawan Eka. Saya baru ngangkat bantal, dia udah wajib. Saya kalah, saudara. Waktu itu ya. Balik tahun berapa itu? Ya, sebelum ketemu di ibadah Padang sama Pak Waru ya, belum. Masih lama. Jadi waktu itu. Dan dia bilang hati, Pak Gem, baptis jo kita. Baptis. Itu yang bikin dia nangis sampai hari ini, nunggu kapan datang. Makanya waktu datang kemana, jangan tunda lagi Om, Pak Gem, gak usah tunda lagi. Kalau Tuhan ngelawat, jangan pernah menunda. Karena Tuhan gak pernah bikin rugi hidup saudara. Zakheus rugi. Zakheus untung. Dulu kalau dia punya uang 1 miliar, dia masih rasa kurang. Sekarang dia sisakan separuh aja. Dan yang lain dia pakai ganti. Ada seorang hamba Tuhan nulis ketika itu habis 0 akhirnya. Tapi dia nggak pernah merasakan hatinya sudah bukan cinta uang. Sudah cinta Yesus. Haleluya. Orang kalau jumpa Tuhan, Yesus harus jadi nomor 1. Dan ada perubahan. Ada perubahan. Habis ini saudara ikut perjamuan kudus. Makan minum anggur ini saudara. Dan roti ini. Tapi saudara perhatikan, berapa kali Tuhan bicara hidup kita. Itu adalah lawatan pribadi. Ini lawatan universal dalam jemaat nih. Supaya ketika engkau pulang, khotbah ini melawat engkau pribadi demi pribadi di hati saudara. Waktu engkau tidur, aduh betul khotbahnya, aduh begini, saudara begitu saudara. Amin. Ini terjadi juga karena lawatan. Adam dan Hawa tuh berdosa. Jatuh dalam dosa. Apa Alkitab bilang tentang mereka? Kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau mati.
dengan Tuhan. Yang terhilang adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Mereka berdosa. Dan dosa Adam dan Hawa ini yang tertular dalam kita. Karena darahnya mengalir juga dalam darah kita. Makanya tabiat asli manusia adalah tabiat Adam sebelum diubahkan. Itu seringkali muncul. Tabiat karakter asli Adam ini seringkali muncul. Sekalipun kita sudah hidup berrohani, menekan itu. Tapi kadang-kadang dia menerobos masuk ke saudara. Lalu Adam dan Hawa jatuh. Mereka sadar mereka telanjang keberdosaan ini. Apakah Allah di surga bilang, kamu ini ya bodoh banget. Dikasih fasilitas, dikasih kesenangan, dikasih keenakan, tinggal menikmati, satu doang aturannya. Tapi itu saja cuma satu, engkau masih langgar. Waduh, ini geblek banget saudara. Kalau ada 100 aturan dia langgar, ya maklum 100 aturan, satu. Tapi apakah Tuhan datang lalu ngambil cambuk, lalu Tuhan hajar Adam dan Hawa, Tuhan pukul, atau Allah, aku kan Allah Maha Kuasa, aku ciptakan manusia lain aja. Tuhan gak begitu. Tuhan jalan di taman. Dia bukan berlari di taman, dia jalan. Alkitab bilang maka Adam dan Hawa dengar langkah Tuhan. Dia dengar langkah Tuhan. Apa waktu didengar langkah Tuhan? Sembunyi. Apakah Tuhan datang? Adam, di mana kamu? Adam, kamu kurang ajar. Enggak. Dia datang pelan. Jalan dia. Enggak bergerak. Mana si Adam? Mana si Adam? Enggak. Karena dia memelawat dengan lembut setiap orang yang telah berdosa kepada Tuhan. Wow. Hebat Tuhan kita itu. Dia yang tanya, Adam, di mana engkau? Kenapa engkau sembunyi, Adam? Karena aku berdosa, Tuhan. Lalu terjadilah keselamatan yang sampai hari ini Tuhan siapkan buat hidup kita. Amin. Haleluya. Kita baca Lukas pasal 1. Kita ke awal. Ayat 68. Ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa apa? Kelepasan baginya. Ini Zakaria punya pujian ini. Nyanyi dia. Dan dia bilang, terpujilah Tuhan Allah Israel. Waktu Allah Israel itu melawat umatnya, dia tidak datang dengan dengan tangan kosong. Amin. Tapi dia membawa apa? Membawa kelepasan bagi setiap yang dilawat Tuhan. Dia membawa apa? Kebebasan. Mungkin hari ini ada yang terikat dengan masalah, dengan penyakit, dengan apa saja. Tahu nggak? Tuhan sedang melawat kita. Dan kalau dia lawat, dia nggak datang dengan tangan kosong. Haleluya. Dia nggak datang hanya menjenguk melongo, oh sakit, pulang nggak. Kita lompat ke pasal 7. Kita ke 7 pasal ke depan. 6 pasal ke Lukas pasal 7. Oke. When he Nah apa-apa, kita boleh baca juga bahasa itu. Oke, perhatikan. Setelah Yesus selesai, ayat 7 ayatnya yang ke-16. Oke, ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil apa?
berkata sambil berseru, terjemahan bahasa Inggris, sambil berteriak, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah apa? Melawat umatnya. Ini orang-orang ini sambil takut memuliakan Tuhan dan bilang ini waktu kapan? Berarti kita harus lidikin di atas ada peristiwa apa? Ada peristiwa apa sampai orang-orang ini berseru memuliakan Tuhan dan bilang Allah lawat kita. Cerita ini adalah Yesus membangkitkan seorang. Apa? Ayat 1. Kita baca bagian awal aja. Anak muda di Nain ya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Sebab setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti ia berkata, hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkit. Haleluya. Maka bangunlah orang muda itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya, ayat 16 yang tadi. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Saya beritahu tidak pernah ada lawatan tanpa terjadi apa-apa. Garis bawahi ini sebelum saya tutup khotbahnya. Tidak pernah ada lawatan yang tidak terjadi apa-apa. Pertumbuhan orang Kristen harus pertumbuhan progresif. Yang ada perkembangan. Minimal sedikit. Setiap kali Allah melawat umatnya, harus terjadi sesuatu dalam diri kita. Bertambahlah iman kita sehasta, sejengkal, semeter, tapi ada pertumbuhan yang pasti. Tambahlah selangkah Tuhan beri, ku percaya, biar tambah, Bu, nggak tahu, hanya selangkah dalam percaya. Iya, beri tepuk tangan buat artisnya. Ini minta tambah. Murid-murid pernah bilang, ya guru tambahilah iman kami. Saudara, perhatikan dulu saudara. Kalau engkau dari 10 tahun lalu cuman begitu penurutan saudara. Cuman begitu terus, nggak ada nilai tambah. Dari dulu engkau nggak pernah bertambah, bertumbuh, nggak pernah tergerak. Dengar khotbah berkali-kali, engkau bengong aja. Khotbah dianggap angin lalu, aturan-aturan main engkau nggak anggap. Yang penting aku di gereja nongol, setor muka, selesai. Aku orang Kristen, tunggu. Setiap orang yang nggak pernah mengalami pertumbuhan dari setiap lawatan Tuhan, saya khawatir dia adalah sisipan di gereja. Ulang. Setiap orang yang gak mengalami pertemuan bertahun-tahun dalam gereja, saya khawatir dia sisipan dalam gereja. Bukan sisipan gereja Obaja ya. Dimanapun orang model begini ke gereja manapun dia sisipan dalam gereja. Karena gak ada ciri-ciri pertumbuhan. Malu sama Sakeus, sekali jumpa perubahannya besar sekali. Saya berharap biar kita hanya ketemu dan dengar khotbah seminggu sekali. Tapi kekuatan khotbah ini menjaga iman kita sepanjang 7 hari dan jumpa minggu depan. Memang sih, 1 dibanding 7 kalah dong 1. Tapi ini kan firman. Haleluya. Kalau kita berdoa, Tuhan jaga biar firman ini terus bertumbuh menjadi kekuatan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Terakhir, pulang dan bilang di hidup kita sekarang, saya adalah orang yang Tuhan lawat setiap waktu. Siapapun saudara,
bagian yang paling penting terakhir. Jaga lawatan Tuhan. Ulang, jaga lawatan Tuhan. Sini ada yang mulai mati, seperti orang muda di Nain. Ada yang seperti janda ini yang sudah gak ada harapan. Tapi Tuhan gak pernah tidak sengaja untuk datang ke Nain. Karena dia tahu ada rombongan duka cita yang perlu dilawat. Hari ini bukan ada rombongan duka cita hari ini, haleluya. Ada orang yang sakit-sakitan, ada sakit hati, ada yang masalah berat, beban, tekanan hidup. Saya percaya hari Minggu ini Allah sedang melawat kita. Engkau harus menjaganya dengan apa? Dengan mencintai Tuhan lebih dalam, lebih kuat. Ayat terakhir. 1 Korintus pasal 13. Sebenarnya itu gak usah, tapi gak apa-apa kita baca. Saya mau baca Roma 8 tapi gak apa-apa kita baca. 1 Korintus 13 ayat 3. Oke, para pelayan Tuhan, pelayan musik boleh datang ke depan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Wow, ini Sakeus benar nih. Membagikan segala yang ada padaku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai apa? Kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi kalau Tuhan udah lawat kita, maka kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Paling terakhir, Roma 8 ayat 35 sampai 39. Panjang ini. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita buat perjamuan kudus. Ayat terakhir. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Haleluya. Tanya ini pertanyaan. Adakah yang bisa pisahkan kita? Kalau ini ditanyakan sama Sakeus, terus tanya, Sakeus kamu bisa dipisahkan karena uang. Dengan uang kau dengan Kristus dipisahkan. Nggak bisa. Sudah lalu itu kata Sakeus. Apa yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. 36. Seperti tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Lihat orang kalau terima Tuhan. Dia pikir hidupnya memang seperti dombanya Tuhan. 37 aja. Tetapi dalam semuanya itu, biar dia sangat domba sembelihan. Yang rawan hidupnya. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang pun yang akan datang. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun suatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kalau saudara rasa lelah, saudara rasa payah mendayung, jangan saudara pikir engkau sedang ditinggalkan. Tuhan tidak pernah ninggalin saudara. Tuhan selalu lawat saudara. Jangan bilang, sudahlah, aku gak bisa apa-apa sekarang. Tapi dengar, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan selalu ada bersama hidup saudara. Bahkan di saat engkau pikir engkau biasa saja. Mana Sakeus pikir itu lawatan, tapi bagi saya dia lawatan. Mana orang Samaria tahu itu lawatan. Tapi saya percaya orang Samaria ini dijemput Tuhan. Dilawat Tuhan. Saya percaya janda ini dilawat Tuhan. Supaya anaknya dibangkitkan. Ada banyak orang mati pada waktu itu. Tapi kenapa Tuhan datang ke Nain? Karena Tuhan suka janda ini dihibur. Adakah di sini yang sedang gundah atau apapun dalam hidup saudara? Ada salib Yesus yang menghibur saudara. Ada salib Tuhan yang menolong hidup saudara. Haleluya. Tuhan terima kasih. Engkau gak pernah tidur melawat kami setiap waktu.
Engkau Israel, penjaga hidup kami yang gak pernah terlelap Tuhan. Pelihara kami Tuhan oleh kuasa salib-Mu. Karena salib-Mu Yesus, kita bilang terima kasih buat Tuhan. Para pelayan boleh ke depan. Engkaulah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Pelayan perjamuan kudus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah. Biarlah Tuhan ada bukti-bukti perubahan dalam hidup kami. Karena kami percaya siang malam Tuhan melawat kami. Engkau bicara di hati kami, Engkau bicara oleh firman Tuhan. Lembutkan kami jadi pelaku firman Tuhan yang setia. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Berkatilah roti dan anggur ini Tuhan. Biar kuasa dan kasihan-Nya menjadi bahagian kami yang menerima dengan ini. Sakit sembuh, lemah kuat. Bahkan penghiburan dari Tuhan menjadi bagian kami yang susah hati. Berkati para pelayan yang membagikan perjamuan ini. Kuduskan kami. Kami melayani Tuhan dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ku hidup karena salib-Mu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu. Yang sudah pegang roti dan anggur, engkau berhubungan dengan Tuhan. Bilang di hatimu, Tuhan, aku mau terima lawatan-lawatan Tuhan setiap waktu di hidup kami. Oh, mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dari awal kita nyanyi lagu ini, semari kita yang sudah dapat anggur dan roti kita hanya Kau Tuhan, menyembah Tuhan, hidupku. memuliakan Tuhan, Kau beri menyanyi bagi Tuhan. hidup yang baru. Haleluya. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Yesus. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Ku menang. yang belum dapat boleh angkat tangannya. Yang di atas kalau belum. Berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
Karena salibmu Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. karena salibmu angkat hatimu di hadapan Tuhan. Pandang Dia yang gak pernah lelah melawat. Engkau sebenarnya sudah lama Tuhan, tapi Tuhan mengasihimu. Tuhan datang mencari yang berdosa, mencari yang sakit untuk disembuhkan. Dan itulah kita. Dulu kita siapa? Dulu kita bukan apa-apa, tapi Tuhan angkat kita menjadi orang berkenan. Tuhan gak pernah lelah untuk melawat kita, membentuk hidup kita, memberikan perubahan-perubahan dalam kita. Dia gak pernah melawat dengan tangan kosong buat kita. Ada sesuatu mujizat yang terjadi dan perubahan dalam hidupan kita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih di hidupku. Bukti dari lawatan Tuhan yang paling besar adalah Tuhan mau mati di kayu salib buat kami. Tidak ada pengorbanan seperti Tuhan yang mau mati buat orang jahat, yang mau mati buat yang berdosa, yang mau mati buat yang tidak menghargai Tuhan. Karena Engkau rindu kami diubah, supaya kami belajar menghormati, mengiring Tuhan, menghargai Engkau Tuhan. Bahkan kami yang harusnya masuk neraka Tuhan, kebinasaan kekal, tapi Tuhan lawat mengubah kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Di tangan kami Tuhan ada roti dan anggur. Berkati roti anggur ini Tuhan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Siapa yang sakit pasti sembuh oleh kuasa perjamuan kudus kami ini Tuhan. Di perjamuan Tuhan hari ini ada mujizat. Kami tahu ini lawatan Tuhan bagi kami, dan mujizat Tuhan pasti terjadi bagi kami, dan kami siap menerima sakramen ini. Bapak Ibu, pegang roti dengan tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan dengan iman. Dengar firman ini sebelum kita makan. Apa yang kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Persiapkan cawan anggur saudara. Kau baik Tuhan. Inilah lawatan-Mu, mengorbankan darah-Mu bagi kami. Dan oleh darah-Mu kami diselamatkan, dosa kami disucikan. Dan kami menjadi putih seperti salju. Angkat dengan tangan kananmu cawan anggur ini. Dan sebelum minum dengar firman ini, demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan roti tadi lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tangannya terbuka. Tangannya terbuka.
kuasa. Yang mau dibantu doa secara pribadi, kau boleh datang. Bahwa milik Tuhan yang mau dibantu doa. Melangkah dengan iman sebelum kita pulang kembali ke rumah masing-masing. Bahwa Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya. Dia menunjukkan wajahnya buat kita. Bahkan ketika dia melawat kita, kuasanya diikutsertakan supaya kita mengalami mujizat dan perubahan hidup. Terima kasih Bapa di surga. Saya juga taruh berkat di tangan hamba-Mu Tuhan. Memberkati mereka yang datang dengan iman. Dan inilah berkat atasmu. Diberkatilah Engkau dan apa yang Engkau kerjakan. Tuhan membalaskan berlimpah dalam hidupmu sebagai keluarga. Kekuatan, kemurahan, kebaikan mengekor di setiap hidupmu. Engkau sama istri bersama dengan anakmu diberkati Tuhan. Dan masa depan yang sungguh ada di dalam Tuhan. Dan terima janjinya ini di dalam nama Yesus Tuhan. Juru selamat kami berdoa padamu. Haleluya. Dalam nama Yesus terima berkat Tuhan atas hidupmu sekarang ini. Kemurahan kebaikan Tuhan selalu berjalan mengikutimu dan kau tidak akan pernah lihat kemurahan kebaikan ini yang akan menjadi bagian setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima janji ini. Berkati anak-anak, berkati dengan kuasa kasih-Mu, beri hikmat, beri akal budi. Rendah hari esok mereka Tuhan. Anak-anak kecilan kolam minggu kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemurahan kebaikan Tuhan menjadi bagian mereka. Mereka diberkati dalam segala perkara, dalam segala hidup mereka Tuhan. Anugerah kemurahan kebaikan Tuhan ini menjadi bagian hidup sampai hari esok menjadi berbeda dari seperti biasanya. Tuhan tolong setiap orang tua mereka Tuhan dan melawat dengan cinta kasih-Mu menjadi bahagian mereka Tuhan. Di masa kecil ini, di masa dini ini Tuhan, mereka Tuhan urapi dan memberkati. Mereka menjadi orang yang penting di hari esok karena Tuhan menjamah anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati dan lawatan ya dan amin bagi mereka. Kemurahan kebaikan Tuhan menjadi bagian anak-anak ini Tuhan. Lawatan Tuhan nyata bagi mereka Tuhan. Dan tidak pernah ada yang salah dari kehidupan mereka Tuhan. Kemurahan kebaikan Tuhan menjadi bagian. Percayalah tangannya yang kuat menggenggam hidup engkau tidak akan pernah terlepas. Karena kasih-Nya gak pernah jauh dari hidupmu. Tetap setia. Karena Tuhan mengucapkan yang terbaik di hari esok. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Lawat anak-anak remaja ini Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka Tuhan. Supaya hari esok mereka sungguh pasti ada. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kemurahan yang tak pernah berhenti menjadi bagian hidup mereka. Berkati guru sekolah minggu ini. Berkati koordinator. Berkati Ibu Daisy Tuhan. Kemurahan ini menjadi bagian. Bawa pulang dalam pelayananmu. Yang semakin hari diurapi karena Tuhan memakaimu dengan hebat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Allah yang ajaib menjadi bagian. Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan memberkatimu, dan Tuhan mengangkat segala sakit penyakit di dalam hidupmu. Kemurahan kebaikan akan mengikut engkau dan kau diberkati di tengah keluarga rumah tanggamu. Sebagai ibu, sebagai istri, Tuhan melawat keluar dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Anugerah Tuhan yang ajaib, yang gak pernah berhenti, menjadi bahagian yang kau akan nikmati setiap waktu, setiap saat. Terima janji Tuhan yang atas hidupmu. Buat apa yang menjadi pergumulan, terima lawatan Tuhan yang mengubahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun itu, keluargamu, pribadimu, rumah tangga, pekerjaan, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, ibu yang hebat, hari tuamu adalah anugerah. Dan Tuhan menghiburmu di masa tuamu. Karena Tuhan tahu membuat orang-orang tua ini menjadi pohon yang besar. Bagi kebanggaan bagi anak cucunya. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus Tuhan melawat Tuhan. Berkati suami istri. Anugerah Tuhan besar atas mereka. Apa mereka buat. Balaskan berkat berlimpah. Tuhan balaskan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Usaha boleh untuk pastikan buka jalan. Besok Tuhan rendam yang terbaik dari keluarga ini. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Kemurahan kebaikan berjalan sama anak-anak muda ini Tuhan. Berkati mereka karena kami percaya mereka adalah tiang-tiang gereja, harapan gereja di hari esok. Di dalam nama Yesus, kemurahan kebaikan Tuhan ini menjadi remaja-remaja yang hebat, yang luar biasa yang Tuhan pakai di hari hari dalam pelayanan ini. Berkati mereka
haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah berkat atas-Mu, kemurahan, kebaikan Tuhan berjalan setiap waktu hidupmu. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Doa ini akan menyertai dan menjadi komitmen Tuhan atas hidupmu, bahwa engkau tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Diberkatilah engkau semua istri anak-anakmu di dalam nama Yesus. Hebat Tuhan atasmu. Kuasanya yang gak pernah berhenti menjadi bagianmu. Anak muda yang diberkati dalam segala perkara. Terima janjinya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang ajaib. Buat kemurahan-Mu yang besar Tuhan. Yang sudah melawat kami. Itu sebabnya kami yakin Tuhan, Engkau lawat kami hari ini. Dan setiap kami yang hadir mengalami perubahan. Karena kami bukan jemaat-jemaat sisipan. Kami jemaat yang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Yang mendewasa dalam setiap waktu, setiap saat Tuhan. Balaskan berkat berlimpah bagi semua yang sudah melayani hari ini. Pengorbanan apapun. Tuhan sudah memberkati kami dengan limpah dan hebatnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Dan jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Kami mengasihi mereka. Tuhan lebih mencintai mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan. Pulihkan kesehatan dan sembuhkan Pak Anda Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan dia perlukan untuk dia dapat kembali memuliakan Tuhan. Pulihkan dengan baik. Tante Emi juga Tuhan pulihkan kesehatan kekuatannya Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit lainnya kami tidak tahu, tapi Tuhan juga melawat mereka dengan cinta kasih-Mu. Mereka tidak datang karena mereka banyak masalah, beban, persoalan hidup, tekanan hidup. Tuhan angkat, bebaskan mereka, beri mereka kelegaan untuk dapat memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Dan kami bisa jumpa di hari yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua pelayan-pelayan Artalis melayani Tuhan. Di mimbar ini, main musik Tuhan, worship leader Tuhan Yesus, tamborin Tuhan memberkati. Aser penerima tamu Tuhan, kolektan Allah memberkati dengan limpahnya. Supaya kami bisa melayani hari esok lebih dalam urapan Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami kepada Tuhan sudah memberkati kami. Kami serahkan terus ibadah sepanjang minggu berjalan ini. Berkati kami Tuhan dari ibadah sekolah minggu, pemuda remaja Tuhan. Bahkan ibadah tengah minggu dan seterusnya. Tuhan ada bersama kami menjadikan ibadah tempat lawatan Tuhan atas kami. Ini dah kami Tuhan, kami bawa hidup kami dalam tangan Tuhan. Ampuni kekurangan dosa kami akhiri ibadah kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan iman kami serahkan langkah kami pulang jauh dekat yang berkendaraan. Tuhan sama tolong tibakan dengan selamat. Mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Kami pulang membawa segala berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, pengentaran, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menyertai dengan gagahnya di hidup kita, yang setia. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami sudah berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Yesus tinggi. Ditinggikan nama-Mu Yesus agung. Diagungkan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat pujian bagi-Mu yang berkuasa atas segalanya. Segala hormat pujian bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk sebentar. Kita akan dengar pengumuman.
Apakah ada yang baru pertama kali hadir hari ini bersama-sama kami beribadah? Boleh mengangkat tangannya. Oh, terima kasih sudah bisa datang beribadah hari ini. Jika di hari akan datang, berkenan ibadah bersama kami, dengan sukacita kami bisa menerimanya untuk kita bertumbuh bersama-sama. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sebagai pengumuman, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 ada ibadah tengah minggu di gereja pukul 19.30, worship leader Ibu Aping, persembahan Ibu Daisy. Hari Sabtu 9 September 2023 ada doa dan puasa seluruh jemaat dan latihan pelayan altar di gereja pukul 7 malam, pemimpin doa Ibu Daisy, doa syafaat Ibu Irma. Dan pada hari Minggu tanggal 10 September ada ibadah raya di gereja jam 10 pagi. Dan ada ibadah pelnap juga di gereja jam 10 pagi, juga ibadah pelprap di gereja jam 5 sore. Untuk worship leader pada hari Minggu nanti, Saudari Kesha, Ibu Gratia, singers Saudara Rexi dan Saudara Sky, musik JJ Keyboard, Nadia Bass, Eka Drum, Abner Gitar. Hanya itu sebagai pengumuman untuk ibadah kita sepekan.